Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kresna Widyananda. Kali ini dengan paparan materi Learning Journey Pelayanan Publik. Sudah tidak terasa ini kali ketiganya saya melakukan presentasi materi Latsar CPNS untuk angkatan 4 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga para pendengar senantiasa menjaga kesehatannya di era pandemi saat ini. Nah, kita masuk kepada materinya. Kenapa sih pelayanan publik harus berkualitas? Pertama, negara wajib melayani tiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Ini sudah jelas ya. Dan yang kedua, kepercayaan masyarakat pada pemerintah dibangun dengan pemenuhan harapan dan tuntutan peningkatan pelayanan publik dari seluruh warga negara dan penduduk. Yang ketiga, norma hukum harus mengatur secara tegas hak dan kewajiban tiap warga negara dan penduduk, serta tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu, apakah pelayanan publik itu sendiri? Pelayanan publik bisa diartikan sesuai dengan ayat 1 pasal 1 Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan kebijakan Kemenpan RB dalam bidang pelayanan publik antara lain: 1. Peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik. 2. Peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Peraturan Menpan RB nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional. 4. Peraturan Menpan RB nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. 5. Peraturan Menpan RB nomor 31 tahun 2014 tentang mystery shopping. Nah, peraturan-peraturan ini wajib kita ketahui dan kita pedomankan sebagai ASN, karena peraturan-peraturan ini di bawah Kemenpan RB. Kita sebagai ASN di bawah peraturan Menpan RB. Lalu, apa saja ruang lingkup pelayanan publik? Pertama adalah pengadaan dan penyaluran barang publik oleh penyelenggara pelayanan publik dan pihak lain yang menyediakan barang publik yang menjadi misi negara. Yang kedua adalah pelayanan jasa publik, yaitu penyediaan jasa publik oleh penyelenggara pelayanan publik dan pihak lain yang menyediakan jasa publik yang menjadi misi negara. Dan yang ketiga adalah pelayanan administratif, penyediaan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat oleh instansi pemerintah atau non-pemerintah. Nah, ini berarti adalah penjelasannya. Pelayanan publik kategori pelayanan administratif, dokumen resmi misal KTP, akte pernikahan, akte kelahiran, akte kematian, BPKB, STNK, IMB, paspor, sertifikat kepemilikan atau penguasaan, dan dokumen resmi lainnya. Apa yang dimaksud dengan barang publik misalnya jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih, dan barang publik lainnya. Dan lalu apa yang dimaksud dengan jasa publik misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, atau jasa publik lainnya. Lalu apakah itu penyelenggaraan pelayanan publik? Penyelenggaraan pelayanan publik bukan hanya tentang pelaksanaan pelayanan saja, tetapi penyelenggaraan suatu sistem yang meliputi 1. Pelaksanaan pelayanan, 2. Pengelolaan pengaduan masyarakat, 3. Pengelolaan informasi, 4. Pengawasan internal, 5. Penyuluhan kepada masyarakat, dan 6. Pelayanan konsultasi. Itu semua kita harus laksanakan agar kita mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan, yaitu better service dan lower cost. Lanjut. Lalu siapa sajakah penyelenggara pelayanan publik? Penyelenggara pelayanan publik yang pertama adalah setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah. Yang kedua korporasi. Yang ketiga lembaga independen yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk hanya untuk kegiatan pelayanan publik. Nah, ini adalah masalah klasik pelayanan publik di Indonesia. Apa aja sih masalah klasik yang kita sering dengar di masyarakat? Yang pertama adalah biayanya mahal.
Yang kedua, prosedurnya sulit dipenuhi dan harus melalui tahapan yang berbelit-belit. Yang ketiga, pemberi layanan tidak ramah. 4, diskriminatif. 5, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan. 6, tidak transparan. 7, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara. Dan 8, ditandai praktek KKN. Ya, nomor 8 ini disertai dengan biasanya adalah kegiatan pungli atau gratifikasi. Nah, untuk memperbaiki itu semua, pertama-tama kita harus perbaiki mindset dulu. Kita berubah mindset dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Paradigma lama itu, ya, itu top down dari piramid, seperti piramid dari kepala, koordinator, pelaksana, lalu kemudian implementasinya ke pelanggan. Ini berarti pelanggan itu dilayani berdasarkan perintah atasan, ya. Jadi ini birokrasi top down ini sudah tidak lagi dibutuhkan di zaman sekarang yang serba cepat ini, begitu loh. Jadi para pegawai ASN yang melaksanakan pelayanan publik khususnya harus menunggu perintah atasan dulu baru melayani pelanggan, seperti itu ya. Justru jelas hal itu akan menimbulkan kekecewaan pelanggan dari sisi waktu yang tidak efisien, kemudian juga dari kepuasan pelanggan, seperti itu. Nah, makanya kita harus memunculkan paradigma baru ini. Kita implementasikan pelanggan baru ini. Paradigma baru ini yaitu pertama, pelanggan itu harus di atas dari segala-galanya. Karena pelanggan ini kemudian menjadi sebuah raja, ya. Lalu kemudian kita laksanakan apa maunya pelanggan, lalu kemudian di bawah pelaksana ada koordinator dan di bawahnya ada kepala. Ini adalah paradigma bottom up, yang berarti pelanggan harus didahulukan segala-galanya. Jadi tidak lagi menunggu perintah atasan, ya. Jadi kita harus berinisiatif menjadi ASN untuk memenuhi hak-hak pelanggan, seperti itu. Nah, apakah yang dimaksud dengan kualitas pelayanan publik? Yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Dalam hal ini biaya tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat adalah produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan yang keenam adalah kompetensi petugas. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Nah, di sini adalah siklus pada pelayanan publik. Ya, sebenarnya bagaimana sih cara melayani para pelanggan kita dalam sebuah situasi pelayanan publik? Yang pertama, saat pelanggan datang atau kontak pertama dengan service delivery system, ya, kita sambut mereka dengan ramah tamah, dengan senyum, ya, jangan dengan muka masam, seperti itu. Jadi kita berikan yang terbaik, ya. Image-nya itu haruslah kita sebagai ASN yang ramah. Dan yang kedua, ketika ada kontak berikutnya, kita tanya, Pak, Bu, permisi, ada yang bisa saya bantu? Ataukah ada yang tidak mengerti mengenai prosedurnya? Seperti itu ya. Jadi kita harus proaktif menanyakan apa keperluan pelanggan, lalu di mana kesusahannya, seperti itu. Kemudian setelah semuanya dilakukan, setelah semua kita jelas memberikan penjelasan mengenai prosedur apapun, nah, kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Outputnya barang atau jasa, bisa berupa dokumen resmi atau bisa berupa jasa misalnya transportasi, pendidikan, itu akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Lalu kepuasan pelanggan balik lagi ke kontak pertama. Jadi setelah puas pelanggan, maka pelanggan itu kemudian tidak akan berhenti untuk menemui kita atau menemui pelayanan
pelayanan publik yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jadi segala hal yang harus kita lakukan harus dimulai dengan hal-hal yang sederhana untuk memperbaiki kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan pun puas dan balik lagi kepada kita ya, seperti itu. Nah, ini prinsip pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Sikap pelayanan prima. Yang pertama adalah passionate, sangat bergairah, semangat atau antusias. Yang kedua adalah progresif, memiliki cara yang terbaik dan termaju. Proaktif, antisipatif, proaktif, dan tidak menunggu. 4. Prompt, positif, tanpa curiga dan kekhawatiran. 5. Patience, penuh rasa kesabaran. 6. Proporsional, tidak mengada-ngada. Dan 7. Punctual, tepat waktu. Itu saja sekelumit tentang konsep-konsep pelayanan publik. Dan di dalam video berikutnya kita tampilkan contoh-contoh praktek pelayanan publik di masyarakat yang baik maupun yang salah. Terima kasih. Selamat pagi dokter, sudah ada pasien? Ya, suruh masuk. Baik dokter. Bapak Alex, silakan masuk Pak. Dok, Pak Alex sudah di kursi. A few moments later. Dok, Pak Alex sudah pulang. Selamat pagi dokter, sudah ada pasien menunggu. Oh iya, silakan masuk. Baik dokter, saya panggil. Bapak Alex, silakan masuk Pak. Selamat pagi Bapak Alex. Perkenalkan, nama saya Dr. Tadi saat mau ketemu, apa yang bisa dibantu? Ya, masuk. Permisi Pak. Iya, Bu. Ada keperluan apa? Jadi di sini saya mau buat surat izin penelitian Pak. Oke, makasih. Bisa tolong kasih saya dokumennya? Ini Pak. Iya, dokumennya udah lengkap ya? Sudah Pak. Oke, makasih. Ini biar saya proses ya. Sebentar hari ini. Ibu tunggu ya. Iya. Ini Bu, sudah bisa diambil ya surat izin penelitiannya. Baik, terima kasih Pak. Ngomong-ngomong biayanya berapa ya Pak? Oh, tidak usah Bu. Di sini semua surat izin itu gratis. Oh, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ini sih Pak. Iya Bu, ada keperluan apa ya? Jadi begini Pak, saya mau bikin surat izin penelitian Pak. Duduk dulu Ibu. Ibu mau bikin surat penelitian ya? Maaf Bu, kepala dinasnya hari ini lagi tidak ada Bu. Jadi Ibu datang besok ya. Baik Bapak kalau begitu. Makasih Pak. Tomorrow. Masuk? Permisi Pak. Iya Bu, ada keperluan apa? Saya yang kemarin Pak yang datang ke sini yang mau buat surat penelitian itu Pak. Waduh Ibu, kepala dinasnya sedang isoman Ibu. Jadi Ibu datang 2 minggu lagi aja ya Bu? Ya, tapi saya ini maunya besok Pak. Bisa Pak dipercepat? Waduh, kalau saya masih bisa Bu dipercepat. Asal ada uang perizinnya.
Mending nggak usah deh Pak. Minta surat izin kok pakai duit. Gimana sih pelayan publik kok pakai duit? Kok pulang aja lah. Serang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Nah, itulah video dari kelompok kami yang membahas tentang pengertian pelayanan publik itu sendiri dan contoh-contoh pelayanan publik dari yang baik sampai yang buruk. Kita sebagai ASN harus mampu melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Kenapa pelayanan publik begitu penting? Karena dari pelayanan publiklah masyarakat bisa menilai kinerja ASN. Jika pelayanan publik kita buruk, maka masyarakat menilai bahwa ASN memiliki kualitas yang buruk, bahwa pemerintah pusat maupun daerah berkinerja buruk. Begitu juga sebaliknya, jika pelayanan publik kita baik, maka citra pemerintahan akan menjadi baik. Di zaman informasi sekarang ini, masyarakat bisa menilai lebih cepat dan transparan tentang kinerja para ASN beserta tingkah lakunya. Maka sebagai ASN, kita harus menjaga kinerja dan tingkah laku kita agar tindakan kita yang buruk tidak viral di media sosial. Jika sudah viral, tentunya akan berdampak pada ASN itu sendiri maupun lembaga atau institusi di mana ASN itu bekerja. Sebagai penutup, saya ucapkan